Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Minhajus Salikin karya Syekh Sa'di rahimahullah, salah satu karangan dari ulama yang hidup di masa-masa terakhir di zaman kita, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Telah kita lalui beberapa bab serta beberapa masalah yang beliau urutkan dengan penomoran yang ada pada kitab ini. Pasal yang terakhir, pembahasan yang terakhir yang kita berada padanya adalah izalatun najasah wal asya'u an najisah. Bagaimana cara membersihkan najis, menghilangkan najis, serta apa saja yang tergolong dalam perkara yang najis. Telah disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa yaktafi fi ghusli jami'in najasati 'ala al-badani aw al-thawbi aw al-buq'ah aw ghairiha. Jadi telah cukup dalam membersihkan segala macam najis, baik yang mengena pada badan atau pada pakaian atau pada tempat yang akan kita pakai untuk beribadah atau yang lain. Dan selain tadi, yaitu selain pada badan atau pakaian atau tempat, antazula ainuha anil mahal, apabila zat najis itu telah hilang baik dari badan, pakaian maupun tempat. Dan syariat tidak mensyaratkan tentang jumlah berapa kali membersihkannya, namun yang dituju adalah an-naqi, yaitu bersihnya atau hilangnya ainun najasah, hilangnya wujud najis. Pernah kita bahas bahwa najasah itu terbagi dua. Pernah kita sampaikan tentang an-najasah itu ala qismain. Najis itu terbagi dua. Ada najis yang dikatakan najasatun ainiyatun la yumkin izalatuha, yaitu najis pada zatnya yang tidak mungkin dibersihkan atau dihilangkan, seperti najisnya al-kalb, najisnya anjing. Tidak mungkin anjing itu jika dimandikan itu menjadi hilang. Atas pendapat yang mengatakan bahwa anjing itu najis. Demikian pula tentang najisnya khinzir, yaitu B2 kalau di situ berpendapat tentang najisnya, maka dengan dimandikan, disikat, dibersihkan juga tidak menjadikan hilangnya najis padanya. Demikian pula kencing, demikian pula kotoran manusia.
Jenis yang kedua ialah najasatun hukmiyah, najis yang ditinjau hukum. Nah, ditinjau dari sisi hukumnya, yaitu yang dimaksud dengan najis secara hukum adalah an-najasatul lati tatra'u 'ala mahall dhahir. Najis yang mengenai tempat yang bersih. Nah, atau najis yang mengenai tempat yang suci. Contoh, badan kita suci atau pakaian kita suci, kemudian terkena najis. Nah, semacam ini yang akan dibahas dalam pembahasan dengan makna bahwa itulah yang bisa dibersihkan. Membersihkan najis yang terkena pada badan atau pakaian atau tempat. Kemudian telah kita sampaikan pula tentang masalah cara membersihkan najis yang disinggung oleh beliau rahimahullah, bahwa syariat itu lam yashtarit fi jami'i ghusli an-najasati adadan. Syariat tidak mensyaratkan berapa jumlah dalam membersihkan najis, berapa kali, illa fi najasati kalb, kecuali dalam membersihkan najis anjing. Di situ ada pengkhususan tentang jumlah berapa kalinya. Qala fashtarata fiha atau ishtarata fiha sab'u ghusalat, disyaratkan dengan 7 kali pencucian. 7 kali pencucian, ihdaha bitra, salah satunya dengan tanah. Sebagaimana nanti pada hadis yang muttafaqun alaih yang memberitakan tentang bagaimana cara membersihkan najis terkait dengan najisnya anjing. Kemudian pada masalah yang ke-27 beliau menyebutkan wal asya'u najisah, macam-macam najis. Macam-macam najis. Pertama ialah baulul adami, kencing manusia. Kemudian yang kedua adaratuhu, kotorannya, yaitu kotoran manusia. Telah kita sampaikan pula pada pertemuan yang sebelumnya, di sana ada pendapat para ulama yang menyebutkan tentang masalah najis yang di situ muttafaqun 'alaiha, artinya para ulama tidak berselisih. Para ulama tidak berselisih. Seperti yang disebutkan di sini oleh muallif ialah baulul adami, kencing manusia. Itu najis dan tidak ada yang berselisih dalam masalah hukum najisnya kencing manusia. Hanya yang diperselisihkan dalam hal apa? Yang dibedakan dalam hal apa? Masalah membersihkan. Dan yang mengambil pendapat bahwa hadis Rasulullah SAW seperti nanti yang akan disinggung oleh muallif, oleh penulis pada poin yang ke-30, masalah yang ke-30, yang dikatakan yusal min bauli al-jariyah, kalau kencing bayi yang belum makan, yang masih menyusui ibu, itu kalau perempuan maka dibasuh, dicuci. Wa yurashu min baulil ghulam, kalau bayi itu laki-laki yang masih menyusui maka cukup diperciki, yumdah atau yurash, kita mengambil air kemudian dipercikkan padanya. Kalau hadis ini ditarik untuk difahami bahwa kencing bayi laki-laki yang masih menyusui itu tidak najis, maka ini termasuk kesalahan, karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang hukum najis dan tidaknya, tetapi beliau menyebutkan hukum bagaimana cara membersihkan. Hukum bagaimana cara apa? Membersihkan. Jangan sampai kemudian seorang menarik kesimpulan bahwa perbedaan cara membersihkan, perbedaan atau melazimkan kepada perbedaan hukum najis itunya atau najasahnya, apakah najis atau tidak. Dan tentang pembahasan
yaitu terkait dengan kencing manusia sudah pernah kita sampaikan ya. Bahkan masalah kencing hewan pula ya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembahasan yang pernah kita lewati, bahwa para ulama menyebutkan tentang masalah pembahasan kencing hewan yang yu'kal lahmuhu atau lam yu'kal lahmuhu, yang dimakan dagingnya atau yang tidak. Nah, pendapatnya apa saja? Pendapat yang mengatakan bahwa semua kencing atau kotoran hewan itu najis. Semua kencing atau kotoran hewan itu najis, baik yang dimakan dagingnya atau tidak. Dan itu pendapat yang dinisbahkan kepada pendapat Syafi'i, kemudian Abu Hanifah. Dan dalil yang mereka pakai ialah hadis apa? Di antaranya hadis Ibnu Abbas, marra di qabrain, ketika beliau melewati dua kuburan dan mengatakan bahwa sebab kenapa penghuni kuburan diazab ialah karena la yastanji'an baulihi, tidak bersuci dari air kencingnya. Baik, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa jadi dipilah atau dipisah hewan yang dimakan dagingnya, kencing dan kotorannya tidak najis. Kalau yang diharamkan dimakan dagingnya maka najis. Baik, yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa semua kencing dan kotoran manusia itu suci. Kotoran dan kencing. Nah, kotoran dan kencing semua hewan itu apa? Suci kecuali apa? Manusia. Kecuali kotoran dan kencing manusia. Dan itu pendapat apa? Dawud Al-Zahiri, An-Nakhai, Sya'bi dan yang lain. Nah, sampai di situ pembahasan terakhir. Baik. Dua masalah yang disebut oleh mu'allif macam-macam najis, yaitu baulul adami wa adaratuhu, kencing manusia dan kotorannya. Kencing manusia dan kotorannya ini tergolong kepada masalah yang tadi, masalah yang para ulama sepakat tentang apa? Najisnya. Dan disertakan dalam masalah ini ialah masalah al-madhi. Masalah al-madhi. Di mana muallif, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, beliau akan menyinggung tentang masalah al-mani. Masalah al-mani. Masalah air yang keluar dari kemaluan. Itu ada istilah, ada air kencing, kemudian ada madhi, kemudian ada mani, dan ada apa? Al-wadhi. 4 cairan yang di situ keluar. Air kencing yang dikatakan al-baul, baulul adami, dan para ulama sepakat tentang apa? Najisnya. Kemudian al-mani. Mani itu sendiri. Bukan tentang masalah bagaimana hukum kalau orang keluar air mani, tidak. Tetapi mani itu sendiri, apa hukumnya. Kemudian al-madhi. Al-madhi yang dikatakan yushbihu al-mani. Al-madhi yang hampir serupa dengan mani. Hanya dia lebih encer dan dikatakan yakhruj bi syahwah, keluarnya pun dengan syahwat. Kemudian al-wadhi.
Al-wadhi itu seringnya yakhruj ba'dal baul. Air itu keluar setelah kencing. Biasanya keluar setelah kencing. Maka orang kadang mengatakan kencing tidak tuntas. Padahal bukan, itu bukan air kencing, tapi apa? Al-wadhi. Biasanya kencing setelah itu sering seorang masih menyisakan keluarnya air. Itu dikatakan apa? Al-wadhi. Kalau kita meloncat kepada pembahasan yang disebutkan oleh muallif pada poin yang ke-29, wa maniyul adami tahirun. Adapun mani manusia itu tahir. Adapun mani manusia itu tahir. Maka di situ beliau menyebutkan tentang cara membersihkannya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rabbahu wa yafruku yabisah. Di situ hukumnya kalau mani, air mani, ya, mani ini bisa keluar misalnya dengan mimpi. Silakan seorang mimpi basah. Nah, atau hubungan yang dikatakan seorang suami istri. Nah, kalau itu yang keluar mani, maka mani itu tahir. Mani itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Hanya kalau sampai seorang keluar mani dengan sebab apapun, wajib mandi. Kalau keluar mani dengan cara apapun, wajib mandi. Tapi dia tidak najis. Beda, air kencing itu najis, tapi dengan keluarnya air kencing tidak diwajibkan bagi seorang itu mandi. Nah, ini termasuk hikmah yang luar biasa syariat menetapkan. Coba andai kata dibalik hukum yang ada pada masalah apa? Yang ia tarotab, dampak yang harus dilakukan. Air kencing itu kan najis. Dan wajib mandi seorang kalau keluar kencing. Berapa kali Anda harus mandi dalam sehari? Masyaqqah kan? Nah, jadi ini hikmah. Oleh sebab itu syariat tidak boleh diukur. Pola ukurnya tidak boleh dengan apa? Dengan nalarnya naluri manusia. Kalau dipikir salah nalar ataupun dihitung-hitung secara naluri atau dihitung-hitung secara akal, masa begitu syariat tidak? Jadi kedepankan kepada bagaimana kita tunduk kepada syariat, tunduk kepada apa? Syariat. Dan itu kadang berat bagi seorang manusia itu kalau tunduk kepada syariat, itu kalau tidak siap dengan akidahnya, tidak siap dengan modal imannya, tidak siap modal dengan khudu'an wa tadallulan, tunduk merendah diri kepada Allah dan Rasulnya, maka yang semacam ini dalam kondisi seorang akan jatuh kepada perihal-perihal, yaitu berpikir mengapa dan mengapa. Ini modal. Maka para salaf itu lebih dalam pengajaran menekankan masalah akidah, masalah keimanan. Itu penting. Karena kalau tidak nanti ukuran-ukurannya lebih-lebih kalau orang sudah masuk kepada apa? Usul fikih. Lebih-lebih kalau orang itu sudah masuk kepada ilmu usul. Ilmu yang di situ untuk sesungguhnya mempermudah bagaimana memahami masalah fikih. Bukan dipakai senjata untuk beralasan terhadap satu syariat. Kita kembali. Jadi kalau mani, maka itu najis. Mani itu apa? Tahir, tidak najis. Nah, cara membersihkannya kalau mengenai pakaian, cara membersihkan kalau mengenai pakaian, kata beliau rahimahullah bahwa Nabi itu mencucinya kalau dalam keadaan mani tadi mengenai pakaian itu basah, maninya basah, itu dicuci. Dan andai kata seorang tidak punya pakaian kecuali itu saja, boleh mencuci di mana
tempat yang terkena mani saja. Artinya tidak seperti kita kebiasaan. Misalnya baju ya, baju lengan ujung yang terkena najis itu biasanya langsung apa? Direndam, cuci lagi. Andai kata seorang tidak punya, maka boleh. Bukan dipotong ya. Cara membersihkan najis jangan dipotong. Habis nanti lengan bajunya. Ya dicuci tempat yang kena saja. Habis itu boleh dipakai sholat. Habis itu boleh dipakai sholat. Bahkan Aisyah mengatakan wa inni ra'aitu athara huslihi. Aku masih melihat tanda bekas beliau mencuci pakaian beliau yang terkena air mani. Nah, itu cara membersihkannya. Jadi tentang izalatun najasah, bagaimana membersihkan kalau mani, walaupun dia itu tahir, tapi dibersihkan. Jadi beliau mencuci tidak menunjukkan kepada najis. Beliau mencuci itu tidak menunjukkan kepada najisnya. Namun sebagai perihal yang di situ di mana beliau ingin menampakkan bahwa Islam juga mensyariatkan untuk berpenampilan yang bersih. Jangan sampai kemudian mentang-mentang mani itu apa? Tidak najis, terus sholat pakaiannya penuh dengan mani dipakai. Nah. Tapi kalau basah diapakan? Dicuci. Kalau kering, sudah terlanjur kering, itu boleh yasruk. Ya bisahu. Beliau mengerik. Jadi kerik itu boleh. Kalau dia kering. Menunjukkan apa? Kalau misalnya pakaian terkena mani terus dikerik. Apa maknanya? Hah? Cepat hilang. Maka. Apa maknanya? Nah ya, kalau sudah kering terus dikerik itu apa maknanya? Betul, dibersihkan. Hah? Berarti bersihnya tidak total kan begitu? Iya. Menunjukkan apa? Tidak najis. Buktinya boleh dipakai untuk sholat. Coba kalau misalnya pakaian kena mani dikerik, yakin bersih? Yakin bersih? Tidak, menyisakan kan gitu. Nah, kalau dipotong kayak gunting ya hilang kan gitu. Tapi kalau dikerik, kita yakin bahwa mani tadi masih menyisa pada pakaian. Tapi bolehkah dipakai sholat? Boleh. Karena dia apa? Tidak najis. Lihat di situ penggabungannya. Bahwa dicuci bukan bermakna kemudian menunjukkan najisnya. Tidak dicuci bukan bermakna kemudian bolehnya. Kalau pakaian terkena mani tidak dibersihkan, dia dibersihkan. Ya, ibaratnya selain hal yang di situ sepakat tidak najis, ya. Apa namanya dahak, ya. Atau ingus. Kita sholat pas lagi pilek, lagi kental-kentalnya misalnya. Terus tidak membawa tisu, tidak membawa sapu tangan. Ya Allah, bismillah ini terus gitu ya. Oh, semua mungkin pakaian penuh dengan apa? Ingus. Kira-kira bagaimana? Yang di samping mungkin juga risih kan begitu ya. Jadi bukan bermakna apakah ingus itu najis ya, bukan ukurannya di situ ya. Pembahasannya bukan masalah air ngising itu najis tidak, tetapi Islam tidak mengajarkan terus kemudian berpenampilan seperti itu. Nah, itu masalah mani. Adapun al-madhi dan para ulama menyebutkan biasanya keluar itu walaupun dengan syahwat diistilahkan dengan apa? Sebelum keluarnya mani. Kadang seorang memikirkan tentang perkara yang ada menimbulkan syahwat. Demikian pula terjadi mungkin pada seorang suami mencumbu kepada istrinya. Nah ini kalau keluar dia najis. Air madi tadi apa? Najis. Akan tetapi dia tidak wajib baginya mandi. Tidak mewajibkan baginya mandi. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib
yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'a. Jadi aku seorang yang di situ sering mengeluarkan air madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu bertanya kepada Rasulullah limakani ibnatihi minni, karena ada posisi putri beliau, yaitu menjadi apa? Istri Ali bin Abi Thalib, itu Fatimah. Fa amartu al-Miqdad, maka aku perintahkan Miqdad Ibn Aswad. Fa sa'alahu, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala yughsal dzakaruh wa yatawadda, dibersihkan kemaluannya dan wudu. Sebagian riwayat irsil dzakaruh wa tawadda, Imam Muslim mengeluarkan cucilah kemaluanmu dan wudu. Sebagian mengatakan tawadda wamdah farjak, wudu dan bersihkan air kepada kemaluanmu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, di sini menunjukkan bahwa cukup membersihkan di mana yang terkena air madi tadi. Di mana tempat yang terkena air madi tadi. Dan menunjukkan perintah itu kepada mencuci, membersihkan najis. Tetapi tidak wajib mandi, cukup dengan wudu. Cukup dengan wudu. Kemudian yang berikutnya al-wadhi. Al-wadhi, air, cairan yang keluar setelah kencing. Dan abyad, atau bisa dikatakan encer. Dan di situ hukumnya hukmul baul. Hukumnya seperti hukum air kencing. Tentang dua hal ini, yaitu wadi dengan madhi, itu jumhur ulama menyebutkan tentang najisnya. Di sana ada yang menyelisihi. Pendapat ini ialah pendapat Imamiyah, dari kalangan Syiah, yang mereka berpendapat bahwa madhi dan wadi ini suci, dan pendapat mereka mardud, pendapat mereka tertolak, dan yang sahih adalah najis. Melanjutkan kepada poin yang ketiga dalam masalah asya' najisah, waddam, masalah darah. Qala rahimahullah waddam, yaitu najisnya, darah itu najis. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir, kecuali kalau darah itu sedikit. Wa mithluhu, dan contohnya ad-damul masfuh min al-hayawan al-ma'kul. Contohnya darah yang mengucur dari hewan sembelihan yang dimakan dagingnya. Di hewan kalau sembelih keluar darahnya, itu di antaranya darah yang dikatakan najis. Dunal ladzi yabqa fil lahm wal 'uruq fa innahu tahir. Beda dengan darah yang masih tersisa kalau seorang menyembelih itu ada pada daging. Ya, sulit bagi seorang ketika menyembelih hewan terus dagingnya itu dalam kondisi bersih dari darah, mesti masih ada yang tersisa. Atau pada urat itu masih menyisakan. Nah, itu dikatakan suci. Itu dikatakan apa? Suci.
Dan jumhur ulama, termasuk dalam hal ini Syekh Sa'di, mengisyaratkan tentang najisnya. Jumhur ulama, mayoritas para ulama menyebutkan tentang najisnya darah. Adapun terkait dengan darah manusia, sebagian mengatakan dia suci. Dikatakan karena apa? Manusia itu tidak najis, hayyan wa mayyitan. Karena seorang muslim itu tidak najis. Baik ketika dia sudah menjadi jenazah, mayit, atau ketika masih dalam kondisi dia masih hidup. Al-mu'min la yanjus, seorang mukmin tidak najis. Dan yang menguatkan tentang masalah ini ialah di masa para sahabat. Tatkala dalam peperangan kemudian menginginkan untuk mencabut misalnya anak panah yang mengenai badannya, itu dilakukan dengan cara sholat untuk menghilangkan atau kesiapan seorang. Kalau dulu mungkin ya obat yang dipakai untuk membius ya, supaya tidak terasa badan itu kalau dia lakukan operasi ini. Nah, dulu mungkin belum mereka dapatkan. Nah, caranya mereka untuk menguatkan fisiknya supaya siap dicabut misalnya terkena anak panah itu dengan cara sholat. Bisa tidak melakukan seperti itu? Tambah teriak ya. Tahu nggak tambah teriak? Gigit nyamuk aja bingungnya luar biasa kalau sholat ya. Gigit nyamuk aja sudah begini. Iya. Sampai ada orang mengistilahkan banyak sholat itu sambil main gitar katanya. Garu-garu sana kan kayak orang bergitaran katanya. Padahal para ulama itu luar biasa. Al-Bukhari rahimahullah itu diistilahkan ada zambur, itu tidak tahu jenisnya bagaimana, lebah. Tahu kan? 7,5 tan itu tidak berkeming, tidak bergerak. Dengan 7,5 tan lebah itu tidak bergerak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salaf sebagian mengibaratkan kalau salatnya mereka itu seperti tonggak. Itu tidak seperti apa seorang yang resah. Nah, kalau kita salat kadang songkok imam, baju, macam-macam gitu ya. Kalau dihitung mungkin sudah 100 gerakan dalam salat. Iya. Padahal himbauan mengenai tentang alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang dalam salatnya itu khusyuk, yang akan mendapatkan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang mukmin, mereka-mereka yang kalau melakukan salat itu khusyuk. Itu terjemahannya bukan hanya sekedar melemparkan pandangan di tempat sujud, ialah mengurangi gerakan yang tidak bermanfaat. Mengurangi gerakan yang tidak bermanfaat. Tapi kita sudah biasa. Tapi jangan terus nanti kalau pas sholat ya misalnya terus seorang melihat temannya sholat sambil melihat temannya. Teman saya ini kalau geraknya berapa dihitung? Tidak, ya berusaha melihat diri sendiri. Jangan sampai kemudian memperbanyak gerakan kalau kalau sholat. Apalagi kebiasaan mengistilahkan mendehen. Masya Allah, kalau sudah sholat satu dehem itu gitu semuanya kur bareng-bareng. Nah, jadi terus bagaimana? Kadang malu dengan orang-orang umum kalau sholat kelihatan khidmahnya. Jadi kembali sebagian sahabat demikian menunjukkan darah yang keluar yang mengucur itu tidak najis karena mereka dalam kondisi sholat. Kalau najis berarti mereka harus membersihkannya. Begitu. Sebagian berdalil tentang darah yang ada pada manusia itu tidak najis. Dan jumhur berpendapat tentang najisnya perihal darah, masalah darah. Dan di situ tidaklah tegak masalah ijma, kecuali ijma dikatakan ijma sukuti, seolah-olah tidak ada yang menyanggah masalah ini.
seolah-olah tidak ada yang menyanggah masalah ini. Baik. Kemudian berlanjut kepada masalah berikutnya. Wa minan najasat, termasuk hal yang dikatakan najis, kata beliau. Baurun wa rawsun, atau bauru wa rawsu kulli hayawan muharramin akluhu. Maka di sini Syekh Sa'di termasuk yang menguatkan pendapat bahwa kencing dan kotoran semua hewan yang haram dimakan, yang tidak boleh dimakan, itu najis. Semua kencing hewan dan kotoran hewan yang diharamkan dimakan dagingnya, itu dikatakan apa? Najis. Wasiba kulluha najisah. Demikian pula binatang buas dikatakan najis. Wa kadzalika al-maitat, demikian pula bangkai. Illa maitata adami, kecuali bangkai manusia. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, demikian pula bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Bangkai hewan yang tidak punya darah apa? Mengalir. Contohnya as-samak. Contohnya ikan. Ikan punya darah tidak? Siapa yang belum pernah makan ikan? Tahu-tahu sudah digoreng kan gitu ya. Artinya ikan itu kalau dipotong punya darah tidak? Ya punya. Tapi dia termasuk jenis darahnya yang tidak apa? Mengalir. Apa kalau dalam ilmuwan istilah hewan yang darah mengalir dengan darah tidak mengalir? Apa ini yang? Apa namanya? Kenapa? Nggak ingat? Ingat lagi. Ada hewan-hewan yang digolongkan seperti nyamuk, lalat, itu kan punya darah juga, tapi bukan dikatakan darah mengalir. Kemudian mestinya ikan, seperti ikan wal jarad, belalang punya darah? Punya. Itu bangkainya tidak apa? Tidak najis, digolongkan kepada hewan yang di situ apa? Darahnya tidak mengalir. Li'annaha tahiratun, karena dia suci. Karena dia suci. Dan hukum maitah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi menukil tentang ijma' sepakat para ulama, waqa'a ijma' ala anna al-maitata najasah atau najisah. Telah terjadi ijma' bahwa bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Wa yustasna min dzalika al-insan, tapi dikecualikan bangkai manusia. Wadduba, lalat, wal jarad, kemudian belalang, kemudian an-nahl, yaitu semut, wa hutul bahr, hewan-hewan yang besar di laut seperti ikan paus, kemudian binatang-binatang yang di situ termasuk pada binatang serangga. Binatang yang digolongkan kepada serangga seperti kecoa dan yang lain, semisalnya. Allati laisa laha damun, yang tidak punya darah, yang dikatakan tidak punya darah, atau punya darah tapi tidak mengalir.
Kemudian qala ta'ala, dalil yang menyebutkan masalah-masalah tadi, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam. Surat yang tersebut dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ketiga disebutkan diharamkan atas kalian darah atau bangkai dan darah. Di situ menunjukkan kepada najisnya. Hal yang diharamkan menunjukkan kepada najisnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al-mu'min la yanjus hayyan wala mayyitan. Seorang mukmin tidak najis baik ketika masa hidupnya atau sudah meninggalnya. Seorang mukmin itu tidak najis, sehingga dikecualikan tadi bahwa bangkai itu semua najis kecuali apa? Kecuali manusia atau lalat atau belalang atau yang di situ ada dalil mengecualikan, seperti hadis Abi Hurairah ketika beliau ditanya tentang masalah air laut, beliau menjawab masalah al-maitah yaitu bangkai laut, wal hillu maitatuh, dan halal bangkainya, menunjukkan apa? Bangkai ikan laut tidak najis, tahir. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai, dihalalkan bagi kita tentang dua bangkai, wadaman, dan dua darah. Adapun maitatan, dua bangkai ialah apa? Al-jarad wal hut, belalang dan ikan paus. Wa adapun di situ darah ialah apa? Al-kabidi wat tahal, yaitu asi dan limpa, asi dan limpa. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hilla lana maitatan", dihalalkan untuk kita dua bangkai, wadaman dan dua darah. Fa'ammal maitatan fal-hutu wal jaradu, wa amad daman fal-kabidu wat tahal. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Tsumma qala wa amma awratul hayawanat al-ma'kulah wa abwaluha. Adapun kotoran hewan yang dimakan dagingnya dan kencingnya, yaitu kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya, fahiya tahiratun, maka dia suci. Kotoran hewan dan kencing hewan yang dimakan dagingnya dia suci. Tsumma qala wa maniyul adami tahirun, adapun mani manusia itu suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rabbah wa yafruqu yabisa, beliau membersihkan tatkala masih basah, mencucinya, dan beliau mengerik ketika masih dalam kondisi ataupun tatkala dalam kondisi kering. Wa qulul ghulam as-saghir, adapun kencing laki-laki yang masih anak bayi, alladzi lam ya'kul at-ta'am li syahwatin, yang belum makan dengan inisiatif sendirinya, yaitu belum ada keinginan makan dengan sendirinya, yakfi fihi an-nabh, cukup dengan dipercikan, cukup dengan dipercikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi, yughsal min bauli al-jariyah, dicuci kalau kencing itu dari bayi perempuan yang masih menyusui, wa yurash min baulil ghulam, dan diperciki kalau yang kencing itu bayi laki-laki. Dan pernah kita lewati pembahasan masalah ini, siapa yang berpendapat bahwa kencing itu cukup diperciki baik yang anak-anak maupun sudah besar. Pernah kita lewati pembahasan ini. Siapa ingat? Ada yang berpendapat bahwa walaupun sudah besar, artinya sudah bapak-bapak, kencing tetap banyak apa? Kencingnya diperciki aja. Sahabat. Pendapat Bapak Ibnu Hazm. Nah, pernah kita lewati, termasuk yang berpendapat bahwa walaupun kencing orang dewasa tetap apa? Diperciki. Itu salah. Karena terkait, kalau kita lihat sekian banyak hadis, itu kaitannya Rasulullah itu didatangi. Sebagian didatangkan kepadanya beliau bayi untuk minta ditahnik. Tahnik itu apa?
dikunyahkan, seorang mengunyah kurma, kemudian diambil air manisnya, kemudian dioleskan di bagian langit-langit atas. Sebagian ulama itu boleh bagi seorang kalau ada lahiran di tengah-tengah keluarga lahiran, kemudian datang kepada orang soleh meminta doanya. Tapi sebagian mengatakan itu khusus bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tabarrukan, mencari barokah dari Rasul. Wallahu taala alam. Nah, jadi menunjukkan apa? Bahwa yang dibawa itu, beliau ketika mengatakan bajunya itu mau diambil dan dicuci, kata beliau tidak. Yurashu min bauli al-ghulam. Cukup kalau yang kencing itu bayi laki-laki, diperciki saja. Wa yughsal min baulil jariyah. Konteksnya berarti apa? Bahwa hadis tadi kaitannya turunnya sebab munculnya ialah karena apa? Karena bayi, kencing bayi. Bukan belum gendong orang yang sudah besar, gitu ya. Mangku orang yang sudah besar harus kencing di situ, tidak. Contohnya bagaimana? Contohnya apa? Arabi datang masuk masjid kencing. Beliau perintahkan apa? Untuk apa? Siram membabi taglib. Bahwa kencing itu kalau diukur antara air kencing dengan air ember yang disiramkan tadi apa? Mengalahkan. Itu boleh. Itu termasuk fikih yang diambil cara membersihkan najis. Itu kalau sulit diambil dan ain najasa itu sulit untuk dihilangkan, jadi timpali terus. Misalnya sumur kejatuhan bangkai, sulit orang mau mengambilnya. Bagaimana caranya? Kalau tidak bisa diambil, terus tumpai air, tambahkan air. Supaya apa? Mengalahkan air yang banyak tadi terhadap najis tadi yang menjadi suci. Begitu. Beliau tidak memerintahkan untuk diperciki, tapi diperintahkan apa? Datangkan seember air, disiramkan ke tempat di mana yang terkena air kencing. Menunjukkan bahwa masalah memerciki air kencing itu air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui air susu ibu. Nah, semaka wa idza zalat ainun najasa faharul mahal. Kalau tempat yang terkena najis tadi atau sesuatu yang terkena najis tadi hilang najisnya, wujudnya, maka menjadi bersihlah. Misalnya pakaian atau tempat. Kalau ainun najasa, wujud najisnya tadi sudah hilang, maka menjadi bersih. Walam yaburra biqa al-laun warih, dan tidak memadaratkan, artinya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh biqa al-laun warih, masih adanya warna maupun bau. Masih adanya warna maupun bau. Walaupun dalam masalah membersihkan najis itu hendaknya hilang dari 3 sifat. Masalah bau, warna dan apa? Rasa. Andai kata mampu, maka hilangkanlah baunya, hilangkanlah rasanya, dan hilangkan apa? Warnanya. Tetapi andai kata seorang membersihkan najis dan dalam kondisi di situ tidak hilang kesemuanya, maka tidak memudaratkan. Yang mendukung dalam masalah ini adalah qaulihi sallallahu alaihi wasallam liqaulah. Kaitannya dengan suatu kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada suatu kejadian Khawlah bintu Yasar. Qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid. Kata Khawlah memaparkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya kecuali baju hanya satu saja. Wahai Rasulullah, aku tidak punya baju kecuali satu. Wa ana haidu fi, dan aku haid dan mengenai darah haid itu pada pakaianku tadi. Faqala faida taharti, kalau kamu sudah bersih, yaitu selesai dari masalah suci haid tadi, faghsili mawdi'ad dam thumma salli fi. Cuci pakaianmu yang terkena darah haid, kemudian boleh kamu pakai untuk sholat dengannya. Itu sholat menggunakan pakaian tadi yang terkena darah haid, yang
dibersihkan tempat yang terkena darah haid. Faqalat ya Rasulullah, illam yakhruj atharu, wahai Rasulullah, kalau tidak hilang tandanya, bekasnya. Darah haid itu kadang-kadang apa membekas. Bagaimana kalau tidak hilang bekasnya? Qala yakfiki al-ma'u wa lam yadhurruki atharu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, cukup asalnya dengan air kamu dalam membersihkan dan tidak membawakanmu, artinya pakaian itu terus menjadi najis walaupun masih membekas tandanya. Membekas apa? Tandanya, menyisakan tanda. Nah, di sini yang bisa kita ambil faidah pada hadis Khawlah bintu Yasar, asal mula membersihkan sesuatu dengan air. Tapi boleh kemudian kalau pakai sabun itu tidak bid'ah. Jangan sampai nanti pulang istrinya mau nyuci, apakah pakai sabun, sembarang sabun ya, terus dikatakan kamu mau ikuti sunnah. Sunnahnya itu kalau mencuci pakai air saja. Ya sudah, kalau sunnah cuci sendiri aja lah kan gitu ya. Jadi berkelahi nanti. Tidak, itu bukan perkara bid'ah, boleh. Tapi kalau betul-betul tidak punya, kemudian dengan air saja, itu asalnya sudah cukup. Itu fikihnya di situ. Jangan sampai kemudian dengan tanpa deterjen menunjukkan apa? Tidak sah, tidak. Walaupun masih menyisakan bau, walaupun masih menyisakan tanda. Kalau memang tidak punya sabun atau sesuatu yang bisa untuk menghilangkan tanda kotoran yang ada pada pakaian dari satu najis yang mengenai pada tempat atau pakaian tersebut. Itu asalnya. Nah, terus bukan bermakna tadi ya, bukan bermakna kalau begitu ya sudahlah kita zuhud saja atau kita kembali kepada sunnah. Ya. Nggak pernah pakai sabun dan seterusnya. Nah, bukan demikian. Kemudian bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, bab tentang izalatun najasah wal asya'un najisah, bagaimana cara membersihkan najis dan hal-hal apa saja yang najis, telah disinggung di situ. Dan di sana tersisa satu masalah yang insyaallah mungkin kita menyampaikan pada waktu yang lain terkait dengan apa yang dikatakan muallif, lam yashtaritu fi jami'i ghusli an-najasat adadan illa fi najasit kalb atau asyari'. Syariat itu tidak mensyaratkan bagaimana cara membersihkan najis dengan berapa kali jumlahnya, tetapi pada najasatul kalb, yaitu pada masalah najis yang berpendapat tentang najisnya kalb, yaitu anjing. Syarat fiha sab'u ghusalat, dan disyaratkan padanya untuk mencuci 7 kali. Ini yang insyaallah mungkin tersisa tentang pembahasan. Boleh kita menambahkan tentang pendapat para ulama dalam hal ini, apakah dia termasuk perkara yang najis dan bagaimana cara membersihkannya, insyaallah pada daras yang akan datang biiznillah. Nah, barakallahu fikum. Masih ada waktu 3 menit ya. Sebagai tanbih bahwa pelajaran ini, yaitu khusus dalam masalah pembacaan Minhajus Salikin, mungkin kadang seorang mendapatkan tentang pendapat-pendapat lain. Di samping kita mungkin akan memaparkan sebagian pendapat, tetapi kita perlu memahami tentang fikih Syekh Sa'di rahimahullah. Jadi bukan bermakna kemudian apa yang dirojihkan beliau, yang dikuatkan beliau, pendapat beliau di sini satu pendapat yang itu mutlak, bahwa tidak ada pendapat lain. Namun kita ingin mencoba memahami tentang fikih Syekh Sa'di, sehingga pada sebagian pendapat kalau kita lihat di sana banyak perselisihan para ulama, Nah, barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan. Jazakumullah khair. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.